rumah yang tidak terkoneksi kepada Allah lewat ibadah semisal sholat, semisal baca Quran, itulah yang disebut rumah kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta buat Ananda, anak-anakku semua, jamaah cilik, teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang merupakan bagian dari jamaah Masjid Darussalam. Anak-anak ini adalah benih yang kita siapkan kelak menjadi kader yang akan memakmurkan masjid ini. Maka sudah selayaknya kita memuliakan mereka, menganggap mereka menjadi bagian dari jamaah yang juga hadir di majelis kita di malam hari ini. Dan tentu kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, selalu tak boleh bosan mendoakan mereka. Dan doa ini adalah doa yang ikhlas kita minta, dan di antara doa yang mustajab yang Allah jadikan doanya ini menjadi jalan kebaikan, di antaranya adalah doa dari orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu bagi kita yang punya anak, baik anak kandung maupun anak asuh, kita doakan mereka semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali serial Masuk Surga Sekeluarga. Sudah episode yang kesekian, saya juga udah lupa. Kita kali ini membahas subjudul bukan rumah kuburan. Masih di pembahasan bagaimana menciptakan rumah yang dirindukan bak surga, baiti jannati. Tentu rumah kuburan adalah indikasi rumah yang secara manusiawi orang nggak akan nyaman tinggal di sana. Silakan buktikan, ada yang pengen tinggal di kuburan. Bahkan saya ingat ada seorang muslimah mengadukan suaminya ke saya. Ustadz, nasihatin suami saya dong. Emang sih dia pengen ngirit, nyari rumah, kami belum bisa beli rumah. Kami baru nyari kontrakan, saking iritnya, alhamdulillah dapat kontrakan di samping kuburan. Kebayang gak Ustadz, dia mah enak pergi malam-malam, dia mah pergi kemana kayak ngajar. Saya sendirian di rumah.
Saya bilang, lah anti bukannya muslimah, percaya berdoa? Ya percaya sih percaya, tapi di sebelah kuburan, coba aja Ustadz. Artinya secara manusiawi orang tuh gak nyaman tinggal di kuburan, apalagi kuburan orang lain. Beda kalau kuburan yang kita anggap saudara sendiri, seperti misalnya Aisyah. Aisyah itu sebada Rasulullah wafat, Aisyah tidur di samping kuburan karena Rasul dikubur di kamarnya. Karena Nabi disebutkan dikubur di tempat di mana beliau wafat. Dan Nabi wafat di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah, sehingga Nabi dikubur di situ. Ya, Nabi kubur di situ. Ya, ternyata dalam hal ini setelah Rasulullah wafat, ayahnya Ummul Mukminin Aisyah wafat, Abu Bakar dikubur juga di kamarnya. Karena amanahnya Abu Bakar minta, kalau nanti wafat tolong kubur di samping jenazah Rasulullah suamimu. Makanya dikubur di situ. Jadi Aisyah tidur di sebelahnya kuburan. Ya. Sebelahnya kuburan. Ini memang spesial, beda, manusia yang istimewa, ya, istri pilihan atau wanita pilihan. Tapi secara umum kuburan itu adalah sebuah simbol tempat yang orang nggak nyaman, atau kasarnya tempat yang angker. Orang nggak akan sering-sering di sana. Orang akan merasa sakral. Kalau lewat sana deg-degan, rasanya nggak nyaman. Maka rumah kuburan ibarat rumah yang setiap saat penghuninya deg-degan, nggak nyaman, rasanya ada yang aneh, dan pastinya rumah yang begini tidak akan dirindukan. Lantas apa yang disebut rumah kuburan di sini? Apakah rumah kuburan itu rumah yang maksudnya adalah adanya jenazah di situ? Di antara pemahaman para ulama ada yang mengatakan seperti itu. Yang dimaksud la taj'alu buyutakum quburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ada ulama yang menakwilkan atau menafsirkan maksud hadis ini dilarangnya selain Nabi dikubur di dalam rumah, ya, selain Nabi dan orang-orang yang terpilih, ya. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kuat tentang tidak menjadikan rumah kuburan itu, yaitu rumah yang tidak terkoneksi di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rumah yang di dalamnya tidak dilakukan hal-hal yang sejatinya dilarang di dalam kuburan. Di antara apa? Sholat, karena sholat itu terlarang di dalam kuburan. Jadi orang nggak boleh sholat di kuburan. Makanya Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, di antaranya ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha quburan. Ya, jadikanlah rumah-rumah kalian, ya, sebagai bagian dari salat kalian, dan jangan jadikan ia sebagai kuburan. Beberapa ulama ketika menafsirkan pemahaman hadis ini memberitahu bahwa maksud hadis ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, inilah isyarat bahwa dianjurkannya kita untuk sering-sering dalam hal ini melakukan sholat di rumah, khususnya sholat sunnah. Sholat sunnah, karena buat laki-laki sholat wajib dilakukan di masjid, tapi kalau sholat sunnah dianjurkan di rumah, ya. Jadi kalau kita yang ada keinginan untuk setelah sholat maghrib ingin sholat ba'diyah lantas ingin langsung pulang, boleh di rumah. Jadi kalau ingin pulang setelah maghrib, nggak ingin dengar kajian,
ingin langsung pulang, maka boleh meniatkan sholat ba'diyahnya di rumah kalau kita yang punya kebiasaan sholat sunnah. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan, mendingan di masjid. Kenapa? Pas di rumah ngelihat istri masak opor ayam, lupa gitunya, assalamualaikum, wah enak nih, gitu, lupa tadinya niatnya mau sholat sunnah, akhirnya nggak sholat sunnah. Makanya kata para ulama, lihat aja, kalau kita punya kebiasaan memang sholat ba'diyah, sholat rawatib, kalau memang ingin lakukan di rumah boleh. Tapi ada orang yang akhirnya niatnya nanti mau di rumah, rumahnya jauh, begitu sampai rumah ada tamu, begitu di rumah ada yang ngajak ngobrol, akhirnya dia nggak sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, kalau kita simpulkan, tapi kesimpulannya sholat di rumah itu dianjurkan untuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Tapi kalau sholat yang fardu, sholat wajib, lakukannya di mana yang terbaik buat laki-laki di masjid, ya, berjamaah. Nah, ketika Nabi mengingatkan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, dimaksudkan adalah bagaimana kita membiasakan untuk menghidupkan sholat. Dalam riwayat lain, rumah kuburan diidentikan dengan rumah yang tidak dibacakannya Al-Quran, rumah yang tidak dibaca Al-Quran, karena setan itu paling takut, ya, dengan rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Maka kesimpulan dari hadis-hadis ini memberitahu kita bahwa rumah yang tidak terkoneksi kepada Allah lewat ibadah semisal sholat, semisal baca Quran, itulah yang disebut rumah kuburan. Rumah yang tidak dilakukan ibadah ritual, rumah yang penghuninya lebih sering pulang hanya untuk sekedar main-main, dengerin musik, berpesta, makan-makan, tidak ada aktivitas ibadah, itulah rumah kuburan. Makanya rumah kuburan ini rumah yang tak dirindukan, sehingga tidak lagi dicap sebagai rumah surga. Makanya orang-orang yang mendapatkan ketenangan, orang-orang yang mendapatkan yang namanya kebahagiaan seperti di surga, dia selalu terkoneksi kepada Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang udah di surga, walaupun udah nggak lagi ada kewajiban sholat, mereka itu tidak berhenti-hentinya bertasbih memuji Allah, ya, walaupun mereka dalam hal ini udah nggak lagi diwajibkan sholat. Tapi karena mereka sudah mendapatkan surga, mereka selalu terkoneksi kepada Allah lewat ucapan mereka yang dilakukan setiap saat. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus, ya, ayat 10, ya, Allah berfirman, "Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Ya. Dan mereka di dalamnya alias di dalam surga selalu memuji Allah dan kalimat subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka yaitu salam yang diucapkan, salam sejahtera, assalam. Dan mereka selalu dalam ini mengakhiri doa mereka padahal sudah berada di dalam surga, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Inilah gambaran bahkan orang-orang yang ada di surga pun mereka bukan berarti melupakan Allah. Karena jangan berpikir ngapain juga kita, kalau udah di surga mau kita bisa ngapain aja sepuasnya, nggak sholat nggak masalah. Memang syariat sholat itu hanya di dunia. Setelah di surga tidak ada syariat, tapi secara logika ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang dia impikan, makin besar cintanya kepada yang memberi sesuatu tersebut. Logikanya begitu. Ya, logikanya begitu. Ada seorang anak, dia misalnya pengen banget dapat mobil, pengen dapat motor. Maka saat itu
orang tuanya memberikannya apa yang dia mau. Pada saat sudah dapat makin kuat memori dia, bapaknya nih baik, makin kuat pemahaman bapaknya ini orang yang sayang sama dia. Makanya dipuji terus bapaknya. Waduh, papa mah baik banget ya pak, makasih ya pak, nggak nyangka papa ngasih aku mobil, papanya ngasih aku motor. Disebut terus padahal udah dapat motornya. Begitulah gambarannya saat kita di surga. Kita walaupun udah dapat semuanya, kita dapat akan selalu menyebut. Makanya mereka selalu memuji Allah, ya, selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau dalam Al-Qur'an ayat lain, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang mengusir kami dari rasa sedih. Ini gambaran. Di antaranya adalah orang-orang yang merasakan surga di dunia selalu terkoneksi kepada Allah. Maka kembali dalam konteks kehidupan kita, saat kita berada di dalam dunia, di dalam rumah, saat kita sudah terdisconnected dengan Allah, mulai nggak mau zikir, mulai dah ini nggak mau sholat, atau nggak melakukan sholat, atau kita tidak melakukan seperti baca Quran, disitulah rumah semegah apapun akan angker saja, akan seperti kuburan. Sehingga inilah jawaban bagi orang yang kalau di rumahnya sendiri gelisah. Ada orang yang di rumahnya sendiri gelisah loh, pada rumahnya maaf ya nggak nyicil pak, ya di rumahnya cash. Ya wajar kalau rumahnya nyicil tuh memang gelisah terus pak, ya. Ini bulan depan bisa bayar nggak KPR-nya nih gitu, mana KPR-nya gede, mungkin gitu ya, gelisah karena terlilit dengan cicilan bulanan. Ini rumahnya cicilan udah lunas, cash, rumahnya besar, megah, tapi kalau di rumah itu nggak tenang, tidur yang nggak nyenyak. Ini bukan perkara tentang di rumah tersebut mungkin ada nyamuk atau yang lain. Di antara jawabannya adalah jangan-jangan rumah itu sudah jadi kuburan akibat penghuninya yang jarang melakukan sholat. Sebab jaminan dari Allah, perhatikan ini, jaminan dari Allah tentang sholat yang pertama adalah inna sholata sakana alaihim, sesungguhnya sholat itu memberikan ketenangan untuk mereka. Kata sakana itu alias dari kata sakinah. Sholat itu memberikan ketenangan untuk mereka. Makanya hati yang gelisah, cemas, deg-degan di rumah sendiri, ortu nggak nyaman bertemu anak, anak juga sebaliknya. Suami nggak nyaman ketemu istri, istri nggak nyaman ketemu suami. Padahal di rumah. Di antaranya kenapa bisa begitu? Sholat yang tidak dilakukan. Maka inilah mengapa pangkal kerusakan. Inilah pangkal dari kenapa rumah itu bak kuburan. Makanya kalau ada yang bercerita tentang awal kerusakan rumah tangga, selalu jangan lihat hal teknis. Jangan pernah selalu melihat hal teknisnya. Ini komunikasinya nih. Oh ini kamu nih kurang memahami psikologinya istri. Istri itu kalau begini-begini. Ilmu tentang hal ini nggak salah pak. Tapi bagi kita yang ngerti datangnya kebahagiaan dalam rumah tangga, yang diberesin itu apa-apa yang membuat hati itu gelisah, beresin. Saya pernah diskusi dengan beberapa hakim di pengadilan agama. Waktu itu saya iktikaf bersama dengan salah satu hakim di suatu masjid. Pada saat itu dia sangat surprise dengan kajian-kajian saya yang bahas tentang keluarga. Kemudian dia bercerita tentang pengalamannya nanganin beberapa orang yang menjadi tergugat atau yang digugat dalam masalah rumah tangga, dan dia berani ngambil kesimpulan rata-rata setelah saya tanya, Ustadz, rata-rata sholatnya memang berantakan Ustaz. Rata-rata sholatnya berantakan. Rata-rata kalau ditanya biasanya sholat mereka udah nggak tumak ninah.
Dan itu memang menjadi awal dari rusaknya rumah tangga. Di mana suasana kuburan itu identik dengan rasa gelisah. Ditambah lagi bahwa orang-orang yang dalam hal ini sudah terbawa oleh arus setan, umumnya adalah mudah sekali. Dalam hal ini apa? Karena kuburan diibaratkan rumah yang angker, ada setannya, biasanya orang itu mudah sekali mengikuti hawa nafsunya. Dan orang-orang yang mudah mengikuti hawa nafsunya, syahwat yang menggoda dia, itu penyebabnya dari mana? Lagi-lagi karena sholatnya. Pagarnya itu sudah jebol. Dan pagar yang memagari seseorang itu untuk berbuat yang terlarang, yang diharamkan oleh Allah, apa? Di antaranya adalah sholat. Dan itulah jaminan dari apa yang Allah katakan, aqimis sholat inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sholat itu mencegah al faksya' al munkar. Dan ini harus kita lihat secara jujur. Kenapa dalam konteks ayat ini Allah katakan tegakkan sholat? Ini penting untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Untuk sholat kalimatnya bukan i'malus sholah, lakukan sholat, tapi aqimis sholah. Maka doanya Ibrahim itu Robbij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat, demikian kata penegak mukimah, bukan yang mengamalkan, yang mengerjakan. Sebab beda antara yang mengerjakan dengan yang menegakkan, dampaknya beda. Awal rumah tangga itu nggak dapat ketenangan, orang-orang mengikuti hawa nafsu karena sholatnya yang tidak sesuai dengan keinginan yang Allah syariatkan. Apa yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 59 itu diantara yang menjadi pelajaran buat kita. Kata Allah, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kelak akan muncul di belakang mereka orang-orang yang suka mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Jadi Allah katakan nanti akan muncul generasi yang disebut mengabaikan sholat. Adaa'us shalah artinya mengabaikan, cuek dalam urusan sholat. Dan maksud dari ayat ini bukan meninggalkan sholat. Allah tak mengatakan tarkus sholah artinya meninggalkan, tapi adaa'us shalah. Apa itu adaa'us shalah? Orang yang sholat tapi tidak menjalankan apa yang menjadi inti dari sholat, khusyuknya, tumakninahnya, tepat waktunya. Makanya orang yang sembrono dalam urusan sholat, kata Allah dalam ayat ini apa? Wattaba'us syahawat, dia akan mengikuti hawa nafsu. Inilah kenapa ada orang yang sholat tapi masih maksiat, sholat tapi masih memandang yang haram, scrolling sosmed, matanya masih jelalatan ngelihat aurat. Kenapa? Pagarnya sudah tidak berlaku, sebab sholatnya tidak lakukan dengan muqimah. Ya, sholat tapi masih anak muda ada yang pacaran. Ya, istilah yang populer amar ma'ruf nyambi mungkar. Melakukan ke amar ma'ruf tapi kemungkarannya nyambi. Sehingga kalau ada yang sholat dia nyolong, sholat tapi korupsi, ini akibat sholat yang tidak ditegakkan. Inilah kenapa kalaulah ada orang yang sholat di masjid, kadang masih kita memberikan peringatan masih adanya dalam hal ini, maaf ya, maling yang beroperasi sekitar masjid. Ya, terutama yang populer yang mungkin dianggap dosanya paling sedikit, padahal dosa itu di sisi Allah nyolong sama aja, itu maling sendal.
Ya, maling sendal tuh kadang di masjid ya. Sampai ini menjadi problematika yang membuat kita kadang-kadang mikir, kok bisa ya masjid tempat orang sholat tapi malingnya banyak, maling sendal. Ya, sampai ada anekdot ya, sebenarnya ini muhasabah buat kita. Ada yang bilang kenapa di masjid nggak ada bangku kayak di gereja? Karena sendal aja hilang, apalagi bangku. Jadi kalau ini kita pahami, ini sindiran, sendal aja hilang, apalagi bangku. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang yang dia sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, aqimis sholah. Maka kalau di rumah tangga, mulai dari bapaknya, ibunya, anaknya, sholatnya masih pas injury time, sholatnya zuhur menjelang asar, yang sering terjadi subuh menjelang duha ya, namanya sholat suha, subuh menjelang duha. Atau ada yang bilang sholat duha pakai kunut. Nah ini ketika udah sholatnya mepet di akhir waktu, ditambah buru-buru, ditambah yang laki-laki enggak berjamaah di masjid, ditambah juga tidak ada yang namanya kekhusyuan, sholat tapi masih mikir nanti kerjaan dapat untung berapa ya gitu. Kalau ibu-ibu mikir nanti masak apa ya. Kalau udah begini, ini sholat yang tak terkoneksi kepada Allah. Dia mengaku sholat, hakikatnya bukan sholat. Ini yang sebagian anak-anak muda zaman now nyebutnya senam yoga syariah gitu. Jadi senam yoga syariah itu maksudnya sholat tapi nggak terkoneksi ke Allah, gerakannya kayak gitu. Jadi gerakannya padahal dimaksudkan adalah kalau sholat itu hatinya benar-benar khusyuk. Sehingga kalau dalam hal ini saat sholat tidak terkoneksi ke Allah, maka hati seseorang itu akhirnya cenderung mengikuti hawa nafsunya. Sehingga kalau udah mengikuti hawa nafsu, muncullah orang-orang yang tadi dalam rumah tangga, suami yang tidak puas dengan istrinya mencari wanita lain dengan cara selingkuh. Ya, ada yang maaf bahkan berzina, ada yang menonton film porno. Makanya pangkal muasal rusaknya rumah tangga, hati yang tidak tenang, tidak puas karena rumah yang seperti kuburan akibat sholat yang tak ditegakkan. Jadi pertama bukan sekedar mengerjakan tapi menegakkan. Jadi sholat ini adalah pembeda rumah yang benar-benar dia diterangi, dapat hidayah Allah, dijaga, bahkan Allah datangkan ketenangan meskipun gaji suaminya sedikit, meskipun mungkin penghasilannya tidak seperti tetangga, tapi hati tidak mendapatkan kegelisahan. Tidak ada bisikan-bisikan untuk korupsi, tidak ada bisikan-bisikan ngakal-ngakalin. Kadang hati yang gelisah padahal gaji baru saja datang ditransfer ke rekeningnya. Ada orang-orang yang sudah gajian aja masih berpikir kayaknya kalau dilihat kurang ya, kayak bulan ini banyak pengeluaran ini gitu. Akhirnya apa? Karena dia ngandelin gaji, sementara gaji tidak cukup, bisikan setan, dan setan masuk ke dalam hati ibarat dia tinggal berada bersama kuburan. Setan jadi temannya, setan yang membisikkan dia. Mulailah ngakal-ngakalin anggaran, mulailah berpikir kayaknya masih bisa tuh, kayaknya masih bisa nih, yang ini gak usah dilaporin nih, kayaknya bisa nih ya nyekek si ini nih, minta sama dia jatah kamu. Ini semua dari mana dasarnya? Dari sholat yang gak mukimah. Maka inilah awal mengapa ketika dalam rumah itu sholat sudah mulai diremehkan, maka rumah itu dikendalikan oleh syahwat.
Suami syahwatnya tinggi, tidak puas dengan pelayanan istri, akhirnya memuaskannya dengan nonton film porno, lihat gambar-gambar yang terlarang. Istri pun syahwatnya terutama berkaitan dengan materi. Gaji suaminya sekian, tapi pengeluarannya besar sekali. Ya, bilangnya sih nggak ke mall, tapi setiap hari selalu ada teriakan paket gitu. Ya kan, ini model ibu-ibu zaman now yang bilangnya, alhamdulillah Ustadz, saya sudah nggak pernah ke mall gitu. Bagus Bu, tapi setiap hari paket gitu. Gimana suami nggak deg-degan gitu? Setiap hari ada aja nih, kayaknya ya istri saya sama tukang paket itu udah kayak saudara gitu ya, akrab banget sekarang gitu. Kenapa bisa saking begitunya? Karena tadi nggak bisa mengontrol nafsu belanja. Kadang barang-barang di rumah numpuk. Kadang-kadang belanja numpuk-numpukin, habis itu nggak tahu dipakai atau enggak. Nafsu belanja yang tidak terkendali disebabkan sholatnya yang tidak benar. Makanya perempuan itu diantara yang dijaminnya untuk dia mendapatkan surga kalau sholatnya benar. Makanya ibadah sholat bagi perempuan satu diantara ibadah yang dianjurkan, kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Kan wanita itu punya 4 ibadah yang pokok. Jadi ibu-ibu kalau pengen masuk surga itu pikirin 4 ibadah pokok, sampaikan ke istri kita, sampaikan kepada anak perempuan kita. Apa itu? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syaraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, pertama Nabi sebutkan sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan penuh kalau dalam keadaan suci. Yang ketiga, menjaga kemaluannya, ya, kecuali sama suaminya yang sah, yang dia boleh merasakan kepuasan syahwat. Sama suami istri boleh merasakan kepuasan dengan cara yang halal. Yang keempat, taat sama suaminya. Ternyata wanita itu kalau 4 ini, apa yang Nabi katakan? Katakan kepada wanita tadi, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Ya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Jadi Nabi sendiri menggaransi perempuan lewat 4 amalan ini dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Di antara amalan apa? Sholat. Jadi efek sholat itu yang pertama mengendalikan sesuatu yang akan merusak rumah tangga. Di antaranya apa? Syahwat yang tak terkendali. Udah menikah, nafsu belanja istri nggak terkontrol. Setelah menikah, suami nggak puas dengan pelayanan seksual istri. Lagi. Ya, makanya kadang-kadang pembicaraannya diperhalus. Ya, syahwat tak terkendali kadang-kadang membuat akhirnya, ya, walaupun dibolehkan agama, tapi obrolannya seputar nikah mulu, ya, ngaji bahasnya poligami, ya, obrolan sama laki-laki ente kapan gitu, ya, walaupun dibolehkan, tapi pembicaraan yang seputar urusan selangkangan dan urusan perut, pembicaraan yang tidak layak ada di majelis ilmu. Makanya Imam Atha bin Robah termasuk ulama yang mengingatkan murid-muridnya, ya, kadang-kadang maaf ya, kita ini udah ngaji tapi nggak pernah mengupgrade obrolan kita itu seputar syahwat mulu. Padahal udah ngaji, walaupun dilegalkan, kan boleh Ustadz poligami, iya, tapi itu bukan karena kamu ingin mengupgrade diri jadi hamba Allah yang taat, hanya mau hasil syahwat aja. Makanya ketika di majelisnya Imam Atha bin Robah dia ngomongin nikah mulu, kata dia, jannibu majalisana min dzikri nisa wa dzikri ta'am, kata dia. Jauhi majelis saya dari ngomongin perempuan dan ngomongin makanan, kata dia. Dia kesel karena bukan itu kalian belajar ngaji. Ngaji itu belajar mengendalikan diri. Kalau ngaji cuma ngomongin perempuan mulu, ngomongin makanan mulu, salah majelis, kata dia. Ya, walaupun kecuali bahas fikihnya boleh, ilmunya ada, fikih poligami, fikih haid perempuan boleh, fikih rumah tangga, memahami psikologi wanita boleh.
Tapi diobrolin adalah kalau lagi ini ente kapan nambah, ya kalah aneh aja ini, ente poligami dong gitu sebagainya, uang mampu takut sama istri ya. Jadi provokasi mulu orang. Jadi seneng banget sekarang tuh poligami dikampanyein, padahal maaf ya tidak semua orang cocok poligami. Kenapa saya bilang gitu? Karena poligami itu kayak ya apa ya, daging kambing. Tahu daging kambing? Enggak semua orang cocok tubuhnya dengan makan daging kambing. Ada yang ternyata diabetes, dia ada ternyata hipertensi. Kita bilang kambing enak, lagi sunnah itu makanan dari Nabi, Nabi makan kambing, ente makan kambing tua sebagai. Kita kasih dia kambing semaput besok. Saya periksa dokter, kenapa? Dia hipertensi. Hipertensi suruh makan kambing, dosa ente loh. Kenapa? Orang dicek dulu badannya. Jangan bilang nih duren enak, nih duren enak, ente nggak sebagian dari. Enggak semua orang gitu. Sama ada orang yang dia bisa jadi kita kompor-kompor poligami, udah sama istri satu aja berantakan itu. Sholatnya aja nggak ini sama istrinya, dia aja sibuk aja dan sebagainya. Ditambah istri dua ngakunya jalin sunnah. Sunnah apa yang dilakukan oleh orang yang di pernikahan aja sholatnya males. Maaf nih Pak, saya agak keras dalam hal ini. Kadang kalau ngomongin sunnah, ini kan sunnah Ustadz. Ditanya, Bapak baca Quran nggak? Enggak Ustadz. Tahajud nggak? Enggak Ustadz. Giliran sunnah, sholat tahajud kagak, baca Quran kagak, giliran kawin, ayo sunnah. Model sunnah apaan ini? Giliran lagi syahwatnya dipenuhi ngomong sunnah. Giliran diajak tuh baca Quran. Bahkan saya bilang sunnah rumah tangga itu nggak cara kawin. Bapak ngobrol sama istri aja sunnah tuh Pak. Tapi kalau ditanya malam sebelum tidur ngomong sama istri nggak pernah Ustadz. Lah itu sunnah. Kenapa giliran mau ngomongin kawin lagi bahas sunnah, giliran disebutkan hadis Nabi Rasulullah Pak setiap tidur sebelum tidur kata Ibnu Abbas bitu indah kholati Maimunah karena Rasulullah sallam yatahadas ma'alihi thumma rokoda. Ya saya nginap di rumah bibi saya Maimunah dan saya melihat Rasulullah SAW senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Ini sunnah. Kenapa yang ini nggak pernah dipraktekin sama istri? Nah katanya ngaku menjalankan sunnah, tapi ngobrol sama istri nggak pernah sebelum tidur. Ada orang sebelum tidur malah main WA dulu, cek WA, mention IG, nge-skor bola. Gitu mata udah sepet baru tidur. Lah ngobrol sama istri kapan? Katanya sunnah. Jadi kita ini kalau udah sesuai nafsu baru bilang sunnah. Jadi jangan begitu. Allah Maha tahu isi hati kita. Di akhirat nanti yang ngomong-ngomong sunnah tapi sebenarnya dia cuma menguasai nafsunya, dihisab berat itu. Jadi membuat sunnah rusak tuh gara-gara pelakunya kayak gitu. Jadi bersikap adil lah dalam urusan yang sebenarnya Nabi sudah atur. Makanya latihlah diri untuk selalu mengendalikan diri. Makanya sholatnya benerin dulu. Sholat benerin sehingga obrolan-obrolan kita itu dalam hal ini mencegah diri dari terjerat. Karena Islam itu mengatur dalam hal ini. Syahwat yang begitu kuat yang ditumpahkan itu menjadi pangkal kerusakan dalam keluarga. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Nanti kita bahas lanjutannya ya. Tapi poin pertama, mengapa sholat itu menjadi mukimah? Karena itulah yang membuat rumah tangga tercegah dari pelakunya yang suka memuaskan syahwat. Itu alasan pertama. Sehingga kalau anak kita ya dalam hal ini sulit banget ya diatur dalam urusan yang terkait dengan makannya, yang terkait dengan keinginannya, beresin urusan sholatnya. Sholat adalah apa yang disebutkan oleh Nabi menjadi pangkal ketenangan. Ketika hati sudah gelisah, jiwa nggak tenang, harta banyak, rumah megah tapi hati gelisah, perbaiki sholat yang menjadi salah satu kewajiban kita dalam urusan ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana sejatinya kita membereskan sholat kita agar rumah kita tidak menjadi rumah kuburan. Ya kita akan bahas setelah Isya dampak kedua atau manfaat kedua dari sholat dalam pengaruhnya dalam rumah tangga kita. Pembahasan kita tadi tentang bagaimana ciri rumah kuburan, diantaranya dijauhkannya rumah tersebut dari ketenangan akibat penghuninya yang meremehkan urusan ibadah yakni sholat.
Sholat itu yang pertama menjadi dasar orang bisa menahan syahwatnya. Karena perintah Allah, aqimis sholah inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Faksha itu kata Imam Mujahid kejahatan fisik. Tangan yang suka memukul, mencolek sembarangan lawan jenisnya, memegang sesuatu yang haram, itu kejahatan fisik. Sementara mungkar kata Imam Mujahid murid Ibnu Abbas kejahatan batin. Hati yang cemburu, berlebihan, iri, dendam, hasad itu dari mungkar, jiwa yang penuh kemungkaran. Kemudian di antara pengaruh sholat itu adalah bagaimana melatih diri untuk menahan diri saat emosi. Awal rumah tangga itu menjadi karam adalah manajemen emosi saat kita didera perasaan marah. Ketika kita dalam hal ini tersinggung dengan pasangan atau ortu kesel dengan kelakuan anak. Apa yang terjadi kalau kita kesal? Umumnya kita melampiaskan semua energi marah dan itu yang merusak. Dan setan senang dengan kemarahan seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita marah? Maka orang tidak nyaman dengan kita. Apalagi kalau marah itu marah yang tidak terkontrol. Ya, diantaranya adalah marah yang disebut sebagai ghadab atau ghaiz. Ghadab itu marah yang mata itu mendelik, desibel suara meninggi, ya, atau tangan yang menyakiti, atau dalam hal ini kata-kata yang berkata buruk. Kalau ghaiz, marah yang menggabungkan semua tadi, mata mendelik, kata-kata kotor, desibel meninggi, tangan menyakiti, itu ghaiz. Ya, tingkatan marah paling besar itu ghaiz. Maka dalam hal ini di antara yang harus kita pahami, apa yang membuat orang itu akhirnya mudah marah dan setan membuat permusuhan antara suami istri lewat kemarahan antara ortu dengan anak, karena kesabaran saat emosi itu mudah muncul jebol. Sabar itulah yang menjadi benteng kita menyikapi kondisi emosi kita. Jadi kalau ibarat emosi itu ibarat banjir yang menderas, sabar itu tanggulnya. Kalau tanggulnya dari baja, maka air walaupun banyak tidak jebol. Tapi kalau tanggulnya dari triplek, dari plastik, jebol. Maka ada orang yang marahnya itu bisa membuat orang lain terluka. Dalam rumah tangga, suami yang akhirnya mudah ngucapin cerai walaupun nyesel. Apa yang terjadi? Karena jebolnya kesabaran dia. Sabar itulah jadi tanggulnya. Sehingga di antara yang membuat orang itu sabarnya itu kokoh bak baja atau lemah bak triplek, ternyata Allah isyaratkan ada ibadah yang akan mempengaruhi kesabaran itu. Apa ibadah itu? Yaitu namanya sholat. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mengapa sabar dan sholat dalam ayat ini gandeng? Selalu digandeng. Sebab kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Makanya mohon maaf ya, ini menjadi indikasi bagaimana kesabaran kita. Lihat, kalau kita lagi sholat sendiri dalam keadaan capek, misalnya kita nggak sempat berjamaah di masjid, kita di rumah, dan itu mungkin situasi yang nggak boleh terus-terusan begitu. Atau kita misalnya ya sholat dianjurkan sholat sunnah, lihat kalau sholat kita masih gaya Allah pasti nggak sabaran. Makanya kalau kita lihat anak kita sholatnya buru-buru, jangan kita bilang gini, yang penting dia sholat. Kita bilang, nah tenang, karena anak-anak yang sholatnya buru-buru pasti nggak sabaran. Ibu-ibu yang pernah nanya, masa Ustadz gimana sih caranya biar sabar ngadepin anak-anak?
Maka saya bilang, ibu kalau sholat buru-buru ya. Kau Ustaz tahu sih emang begitu. Orang yang sholatnya buru-buru nggak sabaran. Bayangkan bersama Allah aja dia sedang meminta, dia nggak sabar. Apalagi sama makhluknya. Makanya di antara cara mengendalikan emosi, menguatkan pintu kesabaran, benteng kesabaran, caranya latih kualitas sholat. Ya, jadi sholat yang kita sungguh-sungguh tumaknina, nikmati, tidak buru-buru, membantu benteng kesabaran itu. Jadi enggak kalau dalam rumah tangga seringkali suami marah, istri ngelaladenin, batas kesabaran sudah tipis, akhirnya sudah mau udah cerai deh. Biasanya itu karena sholatnya mungkin dilaksanakan tapi tidak muqimah. Apa? Buru-buru. Ya, maka hati-hati sholat yang buru-buru ya, itu menjadi awal petaka. Jadi latihan Pak, latihan. Kalau kita mudah marah, latihan gimana Ustadz? Secapek-capeknya kita kalau sholat, makanya penting nih ya, kalau perlu bikin challenge Ramadan ini ya, imamnya nggak tahu Ustadz Syekh ini satu malam itu misalnya 1 juz boleh juga tuh latihan itu. Ya, jadi khatam itu masih mending. Saya berapa tahun lalu Ramadan di Australia, di Perth gitu. Terus salah satu imam Perth itu dari lulusan pesantren di Afsel, Afrika Selatan. Dia cerita, kami didik di pesantren kami satu malam itu khatam 30 juz tarawihnya. Jadi habis Isya langsung kami sholat tarawih, selesainya 10 menit menjelang subuh, langsung kami sahur. Kata dia itu selama 30 hari, jadi 30 kali khatam. Saya nggak kebayang itu gimana itu ya. Jadi benar-benar. Dan bacaan imamnya walaupun cepat, bukan cepat yang terburu-buru, makhrajul hurufnya benar, tartil. Bukannya kayak orang kumur-kumur, amin, nggak begitu. Oh kita kan buru-burunya kayak orang kumur-kumur, nggak jelas mana alif ba tasanya. Kok ini benar-benar dia orang yang sudah sering simaan Quran tahu nih bacaannya, dia bukan bacaannya maksain. Dan itu luar biasa. Ya, konon di Temboro juga ada juga kan masjid yang kayak gitu. Ya, mau challenge yang hardcore kayak gitu boleh. Tapi nggak usah lah, masjid ini mungkin yang masih beginner, newbie ya, mungkin nggak harus satu malam 1 juz gitu ya. Ya, mungkin setengah. Latihan buat jamaahnya ya, ujian gitu. Kalau saya bilang ujian melatih diri supaya ya, kalau lebih ekstrim berangkat aja ke Saudi umroh tuh. Umroh ngerasain sensasi dibimbing langsung imam dari Saudi, kan beda. Ya, makanya kalau udah merasa nikmat menikmati bacaan sholat, berarti kita mendapatkan buah dari sholat itu namanya sabar. Udah nikmat banget. Nikmat banget ya Allah bacaan. Itu kalau udah menikmati sholat, kita dapat buahnya kesabaran. Jadi kalau udah nikmati sholat, jadi latih diri. Ya termasuk anak kita kalau sholatnya buru-buru, kita pelan-pelan, abang, ya sabar. Jadi gerakannya kadang-kadang cucu gitu kan. Dan itulah yang harus kita latih. Taib. Kita lanjutkan lagi insya Allah bulan depan serial Masuk Surga Sekeluarga, dan pembahasan kita bulan depan masih seputar bagaimana membangun rumah surgawi. Aqulu qawli hadza fastaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.